salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, di bulan Maret ini Pak Hani memberikan satu tema yang luar biasa, Ride the Storm, ya. Dan hari ini judul khotbah saya adalah Facing the Storm, menghadapi badai. Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun suka, ya, hujan lebat, angin ribut gitu, nggak ada yang suka. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa Dia tidak pernah merancangkan yang buruk, tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tetapi seringkali di dalam kenyataan sudah kita harus menghadapi hal-hal yang buruk dalam rumah tangga, ya, apakah itu dalam pekerjaan atau yang mungkin ada hubungannya dengan kesehatan kita. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya kita perlu tahu berapa sering dan berapa banyak badai yang datang dalam kehidupan kita adalah lebih banyak faktor utamanya itu karena kelalaian kita sendiri. Atau kita kurang waspada. Atau kita keras hati. Udah ada yang ngingetin sudah ya, tetapi kita tutup telinga aja. Atau seringkali ketika peringatan datang kita marah ya. Wah, kita cuek, kita anggap seperti angin lalu. Nah, itu seringkali yang menjadi penyebab utama. Yang hari ini kita akan lihat. Saya berdoa untuk menyampaikan firman hari ini. Dan Tuhan menaruh di dalam hati saya badai yang betul-betul pernah terjadi di dalam kehidupan Rasul Paulus. Pada waktu dia dipenjarakan karena memberitakan Injil, sudah dia harus dipindah bersama dengan tahanan-tahanan lain naik kapal, ya. Dan bagaimana dia bersama dengan seisi kapal itu alami badai yang sangat amat hebat. Nah, bagaimana saudara sekalian? Faktor utama apa yang menyebabkan badai bisa terjadi? Dan juga saudara, jika itu sudah terjadi, bagaimana kita harus menghadapi badai tersebut dan menyelesaikannya. Mari kita melihat bagian yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Jadi saudara, penyebab badai datang di dalam kapalnya Paulus ternyata karena yang pertama adalah melalaikan peringatan. Bapak Ibu Saudara, bukankah itu juga sering terjadi dalam hidup kita? Ya, ketika kita sudah diperingatkan, wah kita jalan aja. Kalau tidak salah, sudah ketika badai tsunami yang hebat terjadi di Aceh dan sekelilingnya, itu juga sebetulnya sudah ada peringatan. Tetapi ada banyak orang berkata, gimana nih tempat begitu tenang, gak mungkin lah. Dan betul-betul badai datang. Waktu gunung Merapi meletus juga ada peringatan. Kalau ada orang yang mau benar-benar mendengar, sudah ya bisa selamat. Nah, saudara-saudara sekalian, kita melihat peringatan yang pertama itu bisa datang dari hamba Tuhan. Ya, Paulus adalah hamba Tuhan. Sementara di kapal yang lain isinya adalah narapidana semua, ya, dengan nahkoda kapalnya, ya, petugas-petugas kapal. Jadi Paulus ditaruh di dalam hatinya, udah jangan lanjutkan. Pelayaran ini bahaya ini, jangan. Nanti ada banyak kerugian-kerugian juga nyawa kita ini terancam. Jangan. Tapi lanjut aja. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan itu bisa jadi merupakan nasihat yang Tuhan berikan. Atau mungkin bahasa Alkitabnya yang saudara sering dengar, nubuat. Wah ya, karena nubuat itu tidak mesti loh saudara didoain tumpang tangan, belum tentu.
Nubuat itu bisa ketika seorang hamba Tuhan berbicara, menyampaikan firman. Dan firman itu seperti teguran, mengingatkan saudara, itu juga nubuatan yang menjadi rema. Firman Tuhan berkata sudah di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-20, agar kita jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Jangan anggap enteng nasihat-nasihat yang diberikan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di satu sisi memang kita nggak boleh meremehkan, merendahkan ya. Saya juga ambil contoh yang lain di dalam 2 Tawari 20 ayat 20. Pada waktu Raja Yosafat ini dikepung oleh Bani Amon, Moab, Meunim sekaligus. Waduh, firman Tuhan berkata dia menjadi sangat takut, lalu mengambil keputusan mencari Tuhan. Ya, manusiawi sekali kalau saudara alami satu persoalan besar lalu takut. Tetapi reaksi setelah itu yang menentukan saudara akan bisa menghadapi badai dengan benar atau tidak. Seperti Yosafat dikatakan dia menjadi takut, lalu ambil keputusan mencari Tuhan. Dan dia tidak sendiri, dia memakai kekuasaannya sebagai raja, memerintahkan seluruh bangsa Yehuda juga ikut berdoa dan berpuasa. Dan setiap kepala rumah tangga harus punya otoritas untuk juga bawa istri dan anak-anaknya untuk berhadapan dengan Tuhan. Dan ini terjadi di 2 Tawari pasal 20. Sehingga kemudian Tuhan berbicara sudah ya, melalui seorang hamba Tuhan, melalui seorang nabi. Dan dikatakan saudara Raja Yosafat mengingatkan bangsa Yehuda untuk memperhatikan apa yang diberi perintah oleh Tuhan dan nasihat daripada hamba-hamba Tuhan. Coba kita lihat 2 Tawari 20 ayat 20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, hamba-hambanya, dan kamu akan berhasil. Jadi di satu sisi kalau saudara terima peringatan ya, nasihat dari hamba Tuhan, jangan anggap remeh. Tapi di sisi yang lain supaya seimbang ini, karena kadang-kadang ada hamba Tuhan juga ngomong dari Tuhan, tapi belum tentu kan. Itu sebabnya 1 Tesalonika 5 ayat 21 berkata bahwa ujilah setiap roh. Ujilah segala sesuatu, pegang yang baik. Artinya apa? Kalau nubuat itu, nasihat itu membawa saudara melakukan yang tidak baik, ya jangan dipegang. Amin. Tuhan katakan kamu harus bercerai. Loh, Tuhan yang mana ini? Kok enggak cocok? Firman Tuhan berkata Allah benci perceraian. Kok ini Tuhan yang mana ini? Hati-hati kalau ada hamba Tuhan suka nubuatin jodoh. Ini jodohmu ini nih. Padahal saudara firman Tuhan berkata uji. Kalau pernikahan gak ada cinta cuma gara-gara nubuat. Waduh ya, saudara sedang mempersiapkan badai ini. Pernikahan yang ada cinta aja bisa menghadapi badai, betul tidak? Apalagi pernikahan karena nubuat. Wah ya. Atau saudara ada hamba Tuhan berkata, kamu harus kerjakan ini. Waduh, padahal kerjaannya sudah enggak seneng dan enggak ada clue sama sekali. Ya, kalau itu dari Tuhan, let God do it. Biar Tuhan memunculkan dan membuat saudara bisa punya desire, bisa punya keinginan. Ujilah tiap roh. Ya, jadi sudah di satu sisi kita enggak boleh meremehkan, tapi di satu sisi jangan semuanya kita terima. Ya, ujilah setiap roh. Nah, saudara, peringatan yang kedua Tuhan juga bisa pakai orang-orang yang lebih tua dari kita. Biasanya orang tua. Itu sebabnya ada satu nasihat yang bagus sekali, Amsal 1 ayat 8 sampai 9, hai anakku, dengarlah didikan ayahmu. Ya, ayah yang baik mestinya mendidik ya. Dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ya, mama-mama sering dibilang cerewet gitu ya. Masih untung mamanya mau cerewet loh ya. Kalau sudah tidak ada lagi yang mendidik, tidak ada lagi yang mau mengajar. Waduh, mau jadi apa saudara? Anak-anak di masa yang akan datang. Karangan bunga yang indah
Itu bagi kepalamu, kalung bagi lehermu. Artinya apa? Kalau orang itu menerima didikan ayah, ajaran ibu yang baik, sudah dikatakan hidupnya itu seperti orang itu terima karangan bunga yang indah. Hidupnya itu indah, bahagia, ada kalung di lehermu. Ya, satu gambaran orang ini terhormat, diberkati. Saudara, firman Tuhan sangat jelas sekali bagaimana sikap anak terhadap orang tua. Efesus 6 ayat 2-3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, ya. Dikatakan seperti yang nyata dari janji. Begitu pentingnya sampai Tuhan kasih janji kalau kita menghormati ayah dan ibu, kamu akan berbahagia dan panjang umur. Amin. Ya. Saudara, saya sering lihat, sorry ya kalau saya keliru. Tapi sudah ada banyak anak-anak hanya menghormati orang tuanya kalau orang tuanya kaya. Tapi kalau anaknya yang kaya, orang tuanya miskin, wah anaknya berjuang sendiri. Waduh, sulit sekali ya. Menghormati orang tua yang tidak kaya. Untuk kita bisa benar-benar mendudukkan dia betul-betul sebagai orang tua. Itu sebabnya firman Tuhan memberikan kata inilah perintah yang penting. Ada janji. Kamu akan dikatakan panjang umur dan berbahagia. Perintah ini universal. Sehingga kita bisa lihat ada bangsa-bangsa yang mungkin belum percaya Tuhan Yesus. Tapi betul-betul sangat hormat orang tua ya. Dan betul-betul mereka dapat upahnya. Panjang umur, bahagia. Amsal pasal 30 ayat 17 memberi peringatan dengan sanksi yang lebih keras lagi. Dikatakan begini, mata yang mengolok-ngolok ayah. Ya, artinya apa? Anak ini kurang ajar sama papanya. Berani bentak-bentak, berani lawan-lawan. Di sini ada, semoga nggak ada ya. Kalau ada, berubah sudah. It's for your own goodness. Itu buat kebaikan sudah sendiri. Firman Tuhan berkata mata yang mengolok-ngolok ayah. Merendahkan, meremehkan, alah papa ini tahu apa, aku lu sekolah. Waduh, sombongnya ya. Saudara, ayahnya mungkin dulu lulusan SMP, SMA, anaknya bisa lulus S2 atau mungkin sekolah yang luar negeri. Begitu udah sekolah kok jadi sombong begini. Ya, firman Tuhan berkata mata yang mengolok-ngolok ayah dan enggan mendengarkan ibu. Mama ini ya tahu apa, waduh cerewet dan sebagainya. Firman Tuhan berkata apa? Mata yang mengolok-ngolok ayah enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Tentu saja ini adalah satu bahasa tersirat ya. Bukan benar-benar saudara akan dimakan Raja Wali. Tetapi ini satu gambaran anak Raja Wali ini mestinya sangat lemah ya. Gimana bisa makan ini? Tetapi satu gambaran bagaimana kita akan mengalami satu petaka malapetaka dari hal yang sangat sepele. Yang tidak kita harapkan sudah ya. Gagak lembah mematuk kita. Biasanya gagak itu makannya makan mayat. Ya, ini masih hidup nggak makan nih mestinya. Ini tapi satu bencana yang datang tiba-tiba. Saudara-saudara sekalian, ini perintah Tuhan. Tapi bagaimana orang tua di sini jangan besar kepala dulu ya. Ada jemaat bilang, "Bu, jangan cuma khotbah, hai anak hormati orang tua." Ibu tahu, banyak orang tua itu memang tidak patut dihormati. Enggak adil karepe dewek, suka neken, minta duit terus. Waduh ya, mintanya itu cuma dihormati tapi enggak punya tanggung jawab tuh. Waduh, iya tah. Saya bilang kalau saya menyampaikan firman maunya seimbang. Coba kita lihat ini perintah orang tua terhadap anak. Efesus pasal 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Jangan bikin marah. Karena ketidakadilan saudara, karena sikap, karena kebohongan-kebohongan, perilaku yang tidak bertanggung jawab. Firman Tuhan berkata, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu.
tetapi didiklah anak-anakmu ini di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amin. Ya. Saudara, ini peringatan-peringatan yang Tuhan bisa berikan. Saudara-saudara sekalian, bisa diberikan lewat hamba Tuhan, lewat orang tua. Yang ketiga, Tuhan bisa memberi peringatan langsung. Peringatan yang datangnya dari Tuhan. Saya ambil beberapa contoh. Yang pertama, Tuhan bisa kasih peringatan melalui mimpi. Ya, saudara di sini ada yang belum pernah bermimpi? Kasihan deh, pasti pernah ya. Tapi tidak semua mimpi lu ada artinya, belum tentu. Tapi kalau mimpi itu berkesan gitu, nah biasanya Tuhan mau bicara lewat mimpi. Coba kita lihat Ayub 33 14-15. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam. Saudara, kalau orang lagi tidur itu kayak orang mati loh. Betul gak? Ya. Alam sadarnya tertutup. Tapi saudara, Tuhan bisa buka subconscious mind, alam bawah sadar lewat mimpi. Tuhan bisa berbicara. Bisa pada waktunya nyenyak tidur Tuhan memberi penglihatan. Bila berbaring di atas tempat tidur. Banyak contohnya. Tuhan memberikan peringatan kepada orang Majus yang datang mencari bayi Yesus. Sudah sampai disambut sama siapa? Raja Herodes di Yerusalem, berarti orang Majus ini penting sekali. Herodesnya bilang apa? Kamu pergi dulu ya ke Bethlehem itu. Tempat di mana bintang itu pas berhenti, kamu pergi dulu, nanti balik lagi kasih tahu persisnya tempatnya. Aku pun akan menyembah. Oh iya, orang Majus pergi dan ketemu. Tapi setelah ketemu bayi Yusuf dan Maria, firman Tuhan berkata di dalam Matius 2 ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, pulanglah mereka. Ya, hebat sekali. Tuhan bisa bicara lewat mimpi, jangan balik Herodes. Lewat jalan lain. Benar saja Herodes pada waktu menjumpai bahwa orang Majus ini enggak balik lagi. Dia marah. Perintahkan semua. Ada anak-anak di bawah 2 tahun dibunuh semua. Ini orang psikopat tuh kayak begini sudah ya. Demi dirinya punya kekuasaan, ada yang menghalangi, bunuh semua. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya Tuhan juga kasih mimpi kepada Yusuf. Ya. Saudara, nama Yusuf ini selalu identik mimpi ya. Yusuf perjanjian lama tukang mimpi. Yusuf perjanjian baru juga mimpi. Saya nggak tahu Yusuf di sini. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita lihat Matius 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir. Tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Wah, luar biasa. Tuhan bisa bicara lu lewat mimpi. Saya juga pernah disembuhkan Tuhan lewat mimpi suami. Ya, yaitu waktu pelayanan di Australia. Saudara-saudara sekalian, saya tiba-tiba aja mungkin kena angin ya, keringetan gitu. Tiba-tiba suara saya habis, parau berat. Ya, sebelum tidur besok hari Minggu sudah berdoa, ya, saya harus melayani, Bapak harus melayani juga. Jadi sepanjang hari ibadah Minggu itu saya khotbah dengan suara yang sangat parau. Saudara-saudara sekalian, sore hari ya kami dikasih makan nasi ayam Hainan. Ya, banyak seledrinya itu ya, banyak daun wansuinya. Nah, karena ini makannya di rumah tante, cuci piring sendiri ini di Sydney. Jadi Bapak bilang begini, Nes, tolong cuciin piring saya ya. Iya. Ya. Lalu dia bilang ini, tolong itu seledrinya, wansuinya makan sekali ya. Waduh, waktu saya dengar begitu saya rada tersinggung. Masa istri disuruh makan bekasnya yang udah tinggal seledrinya. Ya saya bawa aja, nggak bisa protes kan, nggak ada suara kan. Ya, jadi sambil cuci, ini daun udah mau saya buang. Ada suara nih di hati. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Loh, apa sih maksudnya? Tunduk mah tunduk, tapi kalau suruh makan daun seledri bekas kayak begini, enggak ya? Apa sih susahnya? Kan enggak susah.
Saudara, waktu saya dengar begitu, ya udah dah. Saya ambil tuh cukup banyak ya daun wansui, saya ambil air putih glek 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 glek, udah. Setelah selesai cuci piring, saya mau minta Pak Hani itu ambil tisu gitu. Jadi saya panggil dia, Han, wih dia kaget, saya kaget. Kan suaranya parau, loh kok bisa? Suara saya langsung kembali loh, langsung saudara. Saya bilang, Han kenapa nih kok abis minum daun seledri wansui ini langsung. Terus dia ketawa, aduh Tuhan itu luar biasa. Saya aja bingung, semalam saya mimpi. Sebelumnya kan udah doa nih minta kesembuhan istri. Saya mimpi tapi saya nggak sempet kasih tahu kamu mimpi karena kamu berangkat dulu pelayanan. Dan saya juga pikir benerkah? Dalam mimpi itu Pak Hani ketemu malaikat bawa keranjang isinya seledri. Terus malaikat ini bilang, nanti kamu kasih istrimu ini ya, dia pasti sembuh. Udah, itu mimpinya begitu tuh. Dia pikir sudah karena kasihan lihat saya sampai ke bawah mimpi gitu. Makanya sore hari waktu mau makan nasi Hainam dia kaget. Loh kok ada daun seledri, daun wansui di sini. Makanya saya mau taat. Tapi saya juga mau uji ketaatanmu sebagai istri. Makanya gak tak kasih tahu. Untung kamu nurut ya. Dan benar-benar sembuh. Di sini kalau ada dokter, sudah saya nggak tahu hubungannya daun seledri dan suara parau. Ya. Tapi betul-betul Tuhan itu bisa bicara melalui apa saudara? Melalui mimpi. Saudara-saudara sekalian, kita juga bisa membaca di Ayub pasal 33 ayat 16 sampai 18. Tuhan bisa bicara audible. Buka telinga katanya ya. Maka ia membuka telinga manusia, mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Saudara, di sini ada yang pernah terima dengar suara. Saudara lihat kiri kanan, loh kok nggak ada? Saya pribadi nggak pernah saudara. Tapi ini firman berkata, ia bisa membuka telinga manusia, mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang. Untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing. Siapa sudah di Alkitab yang pernah dengar suara Tuhan audible? Samuel. Samuel yang dari dalam kandungan ibunya itu adalah anak Nasar. Tuhan kalau engkau kasih saya anak laki. Hana ini mandul ya. Jadi dia doa, Tuhan kalau engkau kasih saya anak laki, aku persembahkan kepada Tuhan. Benar-benar tahun depan dia melahirkan. Dan dia benar-benar bawa anak itu ke rumah Tuhan. Untuk dididik sudah menjadi hamba Tuhan. Luar biasa. Dan Samuel dari kecil, saudara waktu dia tidur, dia dengar suara. Samuel, Samuel. Wah dia bangun, dia ketok pintunya Pak Eli ya, Nabi Eli. Bapak panggil saya ya. Nabi Eli ini masih ngantuk-ngantuk ya. Enggak, udah kamu tidur. Enggak, kamu denger-dengeran itu. Tidur lagi. Nggak berapa lama dia dengar lagi. Samuel. Wih dia bangun, ketok lagi. Pak Eli, Bapak dengar panggil saya ya? Enggak aku nggak panggil. Oh ini pasti Tuhan ya. Nabi Eli lebih pengalaman. Nanti kamu kalau dengar lagi suara itu ketiga kali, kamu harus berkata, iya Tuhan, aku mendengar, silakan Tuhan bicara. Oh gitu ya, Samuel masih muda sekali loh. Dia tidur lagi, betul saja. Dia mendengar lagi suara 1 Samuel 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel. Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Aduh luar biasa. Saudara kalau pernah dengar suara Tuhan panggil saudara ya. Aduh itu adalah hak istimewa. Tapi jangan sampai salah ya. Ada juga orang kalau udah sakit jiwa suka dengar-dengar suara. Nah itu kelainan saudara kalau itu ya. Itu namanya halusinasi. Kalau itu harus diobati. Tapi ini benar-benar Tuhan mau berbicara. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel. Sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising ya, kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menempati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya. Imam Eli udah diingetin. Kamu lu punya anak kayak begitu, tegur, kasih sanksi. Anaknya lu pelayanan tapi suka berzina.
Anaknya lu pelayanan suka ngambilin daging-daging korban yang seharusnya buat Tuhan. Kalau sekarang diaplikasikan seharusnya untuk Tuhan diambili ya uang dan mencuri nih. Waduh. Ya. Jadi Tuhan kasih tahu Imam Eli, anakmu lu begitu, salah itu. Tapi Imam Eli ini tipe orang tua yang gak mau menegur anak. Semoga di sini gak ada ya. Anaknya salah, duh sungkan lah. Hati-hati nih. Saudara lihat, Tuhan bicara lewat Samuel. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya. Karena dosa yang telah diketahuinya. Dosa yang orang tuanya Imam Eli ini tahu. Yaitu bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah. Menghujat Allah itu bukan cuma melalui omongan loh. Aku gak percaya, bukan itu. Tapi menghujat Allah, saudara, dia mengaku kenal Tuhan. Tapi perilakunya menggambarkan orang ini tidak kenal Allah. Jadi Tuhan marah dan berkata, tegur itu. Dia sudah tahu kesalahan anak-anaknya telah menghujat Allah, tapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli tidak akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Waduh, ngeri saudara. Saya berdoa di sini kalau ada orang tua, didik anak sudah takut Tuhan. Jangan takut anak saudara marah daripada Tuhan marah kepada anak saudara. Hukumannya jauh lebih mengerikan. Tuhan memberi peringatan ini sampai berbicara di telinganya Samuel. Saya sering mendengar Tuhan bicara lewat hati. Ya, enggak lagi, Tuhan bisa berbicara. Saudara, Tuhan bisa bicara lewat apa lagi? Melalui penderitaan. Karena sudah pada umumnya, saudara kalau hidupnya happy, sehat, duitnya banyak, everything is alright. Biasanya kita loh saudara susah taat. Susah dengar suara Tuhan. Tetapi melalui penderitaan, seringkali itu membawa kita benar-benar saudara mau cari Tuhan. Ayub 33 ayat 19, dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya. Karena udah sakit berarti ya, ditegur di tempat tidur. Berkobar terus menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya. Waduh, sakit semua ini rasanya sakit. Perutnya bosan makanan. Wah, asam lambung naik, sakit mah. Hilang nafsu makan, makanan yang lezat-lezat, susut dagingnya. Jadi kurus sekali sehingga tidak kelihatan lagi tulang-tulang yang mula-mula tidak nampak menonjol keluar. Sampai nyawanya menghampiri liang kubur dan hidupnya mendekati mereka yang membawa maut. Penderitaan bisa dipakai oleh Tuhan lu untuk memperingatkan saudara. Seorang istri datang sama saya bilang, aduh Bu, sampai kapan ya suami saya ini bisa bertobat dan dipulihkan hidupnya. Kenapa sih suami, aduh Bu, main perempuan gak habis-habisnya. Saudara, orang yang jatuh dalam dosa perzinahan itu ada dua macam. Ada yang jatuh dalam dosa, artinya sebetulnya dia gak punya niat, ya, tapi mungkin digoda terus atau lingkungan jatuh, tapi dia kapok. Ada yang bukan jatuh, dia sengaja jatuh-jatuhin. Nah, kalau tipe yang kedua ini tabiat. Saudara biar jaga, waduh ya, bisa aja, udah tabiat. Tetangga mau, pembantu mau, siapa aja mau, ya, dan enggak sekali, berkali-kali. Jadi saudara, kalau saya udah dengar jenis begini, saya berkata gini, suamimu masih sehat? Sehat Bu, ganteng, waduh tren. Kaya Bu, waduh ya, udah kaya, sehat, ganteng gak? Lumayan lah Bu ini, waduh ganteng. Aduh Bu, kapan Bu keluarga saya dipulihkan? Masih lama. Loh kok ibu tahu? Lah dari modelnya udah tahu. Duitnya masih tebel. Ganteng masih ganteng, sehat masih sehat. Kamu suruh lepas dari dosa yang nikmat itu, makanya saya bilang masih lama. Ya semoga di sini nggak ada lah yang kayak begitu ya. Jangan sampai saudara Tuhan itu menegur kita harus pakai peringatan yang keras. Lewat penderitaan, aduh sampai kita tobat-tobat. Tetapi saudara penderitaan pun dipakai Tuhan bukan karena dia kejam, tidak.
Sama seperti orang tua terpaksa menghajar anaknya karena dia cinta, dia mengasihi. Supaya anaknya jangan rusak, itu kira-kira. Tuhan juga pakai penderitaan untuk mengingatkan kita. Pakai cara apa lagi sudah peringatan Tuhan? Kalau manusia udah gak didengar, Tuhan gak didengar. Tuhan sampai bisa pakai binatang loh. Jadi jangan kaget kalau saudara udah dableknya luar biasa. Tiba-tiba anjing saudara ngomong. Johnny bertobat. Wih tuh sudah langsung pingsan itu ya. Di Alkitab ada soalnya saudara. Tuhan memperingatkan hambanya namanya Bileam. Melalui keledai. Ya, karena Tuhan sudah ingetin kamu jangan pergi ke Moab. Jangan. Ya, kamu harus memberkati umat pilihan bukan mengutuki. Tapi saudara orang Moab datang dengan duit lebih banyak lagi, disogok lagi. Ya, bukan disogok, dikasih duit lebih banyak. Datang orang terhormat lebih banyak lagi. Tanya lagi, Tuhan gimana? Tuhan itu capek mestinya Zoe ya. Udah aku bilang jangan, masih aja. Jangan. Nah, doa ketiga kali bawa lagi lebih banyak, masih tanya lagi. Tuhan bilang, udah sekarepmu lah. Nah, waktu Bileam memaksa tetap pergi. Disitulah keledai yang ditungganginya itu saudara keluar dari jalur. Kenapa? Sebab keledai ini dibuka matanya oleh Tuhan, lihat ada malaikat bawa pedang. Jadi dia gak mau kebunuh kan. Ya. Dipukul nih sama Bileam. Sampai 3 kali. Saudara-saudara begitu 3 kali dipukul, itu keledainya ngomong saudara ya. Kalau saudara baca peristiwa itu ada di dalam kitab Bilangan. Tuhan buka mulut keledai. Bilangan 22 ayat 28. Mengapa? Ya, sampai engkau memukul aku 3 kali. Wih, gak kaget itu. Ya. Wih, Bileam kaget. Wih, kenapa? Aku pukul kamu sampai mati. Baru keledainya bilang, itu loh di depan itu ada malaikat itu bawa pedang terhunus. Makanya aku gak berani. Saudara, begitu bebalnya Bileam. Sampai Tuhan memberi peringatan lewat binatang. Yunus juga saudara. Tapi kali ini binatangnya tidak bicara, tapi buka mulut dan menelan Yunus. 3 hari 3 malam ada di dalam perut ikan. Kayak apa sih? Makan ikan sih enak ya, tapi kalau dalam perut ikan bau amis itu saudara ya. Luar biasa, seperti di dalam penjara yang hina. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa bicara. Tapi seringkali kita melalaikan peringatan itu. Apakah itu datang dari hamba Tuhan, teman kita yang rohani. Apakah itu dari orang tua. Apakah itu dari Tuhan sendiri lewat berbagai macam cara. Jika itu sudah terjadi. Mari kita melihat Kisah Para Rasul pasal 27. Ayat 14. Sampai dengan ayat 18. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai. Yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar membiar kapal itu terapung-apung. Aduh, lihat surah ayat 18. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Pada hari yang ketiga mereka buang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Ayat 20. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Kalau saudara baca terus mereka terombang-ambing 14 hari ya. Maupun bintang-bintang tidak kelihatan, angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Bapak Ibu, facing the storm. Seringkali diawali ketika kita melalaikan peringatan.
Lalu kemudian saudara di bagian yang kedua, mau tidak mau, kita mengalami hantaman badai. Angin badai itu hebat, siapa bisa mengendalikan? Enggak bisa. Kapal terombang-ambing. Sampai karena takut tenggelam muatan kapal, mungkin ya orang di sana kan makan gandum, roti, air, pokoknya yang berat-berat dibuang semua ke laut. So ini secara aplikasi bicara apa sih? So ketika badai datang dalam kehidupan kita, orang mau tidak mau, suka tidak suka, dia akan buang apa saja demi supaya badai dalam hidup itu bisa benar-benar reda. Apakah yang dibuang uang? So kalau sudah menghadapi sakit penyakit, sudah berani tahan uang deposito? Mobil dijual mungkin ya, rumahnya ada berapa? Jual mungkin. Lihat. Semua muatan kapal dibuang. Karena apa? Takut tenggelam menghadapi badai. Bapak banyak ketika sudah menghadapi pekerjaan yang sulit. Ada urusan masalah mungkin dengan kepolisian. Mau nggak mau, apa yang dulu sudah simpan-simpan harus dibuang. Bahkan saudara sampai dikatakan apa? Alat-alat kapal yang sangat dibutuhkan untuk kapal harus dibuang. Bapak ibu saudara, ketika angin badai datang terus menerus dalam kehidupan kita, kita seperti terombang-ambing, pasrah, menyerah. Sampai dikatakan saudara, mereka nggak bisa lihat matahari, tidak bisa lihat bintang. Kalau baca ayat ini, saudara nggak merenungkan, lewat. Tapi coba saudara bayangkan, yang seharusnya siang lihat matahari, matahari nggak kelihatan, gelap. Sementara badai itu terus menerus. Malam sudah mestinya lihat bintang, gelap. Kayak apa itu? Sampai firman Tuhan berkata bahwa kami sudah putus asa. Putuslah segala harapan. So ini gambaran orang yang mengalami hantaman badai yang luar biasa. Uang, tenaga, waktu, hidup. Waduh udah ancur-ancuran. Semuanya sampai sudah putus harapan. Sekarang bagian yang terakhir, yang ketiga, facing the storm. Hari ini Bapak Ibu, ketika saya melihat, membaca apa yang Tuhan kerjakan, bagian yang ketiga sangat penting. Menguatkan hati untuk mencari pertolongan Tuhan. Amin, sudah. Coba kita membaca Kisah Rasul 27 ayat 21 sampai 25. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Saudara, ketika saudara udah beri nasihat, nasihat itu tidak didengar, tidak dijawab. Orang itu datang, aduh gimana aku udah habis semuanya. Maka hal yang pertama, kita mengingatkan saudara akan penyebab masalah. Paulus bilang, aku kan udah ingetin, jangan berlayar. Kamu tetap berlayar kan? Coba kalau engkau mendengar peringatanku, nasihatku dituruti, kita pasti terpelihara dan kesukaran dari kerugian ini. Ingatkan. Anak-anak saudara yang usia pernikahannya masih muda, terus bilang, aku mau bercerai. Orang tua bisa ingetin. Kan mama udah kasih tahu. Jangan cepet-cepet ambil keputusan. Kamu bilang, oh enggak, aku kalau enggak kawin sama dia, enggak kawin sama sekali. Waduh. Ya. Atau sudah mungkin udah diingetin, jangan kerja itu, jangan. Bahaya, jangan. Enggak, aku pokoknya mau kerja. Aduh resikonya besar, nanti kalau rugi ya rugi. Wah ya rugi sungguhan ya hadapi. Toh. Ini hal yang pertama Paulus katakan. Dia ingatkan. Ada penyebabnya ini bukan Tuhan yang buat. Tapi setelah itu, ini salahmu sendiri ya, tanggungan. Jangan saudara ya. Itu bukan seorang yang benar. Yang kedua lihat saudara, tetap memberi nasihat yang positif.
agar tetap tabah. Coba kita baca ayat 22. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasehatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Luar biasa ya. Sudah saya belajar ya, menggembalakan itu tidak mudah. Sebagai gembala saya sering memberi nasihat. Saya sudah bisa melihat ujungnya itu gimana, itu bisa lihat. Kalau dia nggak nurut udah bisa. Tapi berapa banyak orang yang melalaikan peringatan. Dan ketika badai itu datang betul-betul begitu hebat. Orang itu datang lagi kepada saya. Saya bilang sih, ibu udah bilang kan? Aduh iya bu, gimana? Masa saya usir dia? Ya udah nggak tahu, kamu nggak mau nurut. Enggak. Nih, lihat surah. Sekarang juga dalam kesukaran ini, aku nasehatkan. Tetap tabah ya, tetap kuat ya, jangan cerai ya. Udah bangkrut abis, bangkit tetap, jangan putus asa, jangan bunuh diri lo ya, jangan. Jangan cari dukun, jangan, udah jangan. Tuhan pasti menolong, amin. Tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Udahlah, kapal udahlah. Udah yang hilang-hilang. Yang penting nyawamu selamat. Ini sudah, lihat. Tetap memberi nasihat yang positif. Agar tetap tabah, amin. Jangan bilang ya udah. Makanya dulu udah tak peringati, jangan kawin sama orang ini. Ya udah sekarang begini toh, susah kan? Cerai aja. Waduh. Nggak boleh, tetap tabah. Itu dulu pilihanmu kan? Kuatkan hatimu. Pasti Tuhan punya rencana. Mau bikin kamu semakin dekat sama Tuhan. Kamu jadi lebih rendah hati. Kamu jadi bergantung sama Tuhan. Udah, tabah aja. Amin. Facing the storm. Dan saudara lihat langkah yang ketiga indah sekali. Di ayat 23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan dia berkata, jangan takut Paulus. Engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Waduh, Bapak Ibu Saudara. Facing the storm. Tuhan perlu ada stop kontak. Di tempat ini listriknya bisa nyala. Bukan karena lampunya bagus, mahal. Bukan. Tapi karena ada stop kontak, ada yang dicolokin. Menghadapi badai, Tuhan perlu ada orang benar. Saya kasih tanda petik benar karena tidak seorang pun yang benar. Saya berdosa, saudara berdosa. Tapi orang yang mau dibenarkan oleh darah Kristus. Orang yang mau cari Tuhan, orang yang mau berdoa, orang yang mau mempertahankan rumah tangga, mempertahankan surat doa-doa kita, mengangkat tangan kepada Tuhan, berpuasa, mencari Tuhan. Nah ini, ada orang yang benar yang Tuhan mau pakai untuk menerima favor, perkenanan, anugerah dari Tuhan. Saudara, kejadian Kisah Rasul 27 ayat 24. Pernah menjadi rema dalam hidup saya. Ketika saya dan suami dan beberapa teman ada di penerbangan pesawat pulang dari Israel sampai ke Jakarta, it's okay. Sudah janjian, nanti makan kue tiaw apeng ya. Ya, wah happy semuanya. Tapi sudah naik pesawat dari Jakarta menuju Surabaya, pesawat nomor 1 loh. Nggak usah sebut lah ya namanya ya, nomor 1. Tengah perjalanan goncang, Pak Hani masih teriak hore, kayak naik roller coaster katanya. Tapi saudara, goncangan semakin hebat. Kali ini bukan goncang, ini kapal udah kayak layangan putus. Set. Waduh, itu saya udah mulai dengar teriakan yang Buddha, Amitahu, Amitahu, Islam, bahasa roh, Tuhan udah mulai nangis. Ini pada kebuka, kursi lu sudah pada putus. Aduh, saya udah pegangan tangan, udah pucet semuanya. Saya bilang, Tuhan, matikah kami hari ini? Udah mau bilang begini, kuserahkan nyawaku. Tapi gak jadi sudah. Ada kata-kata ngomong begini, Tuhan gak sayangkah
Aku masih muda, mati di pesawat. Aku lu aset kerajaan Allah lu. Itu lu, saya ngomong begitu. Tiba-tiba saya dengar nih. Kisah Rasul 27-24. Jangan takut. Aku akan selamatkan seisi pesawat ini karena kamu. Saya ingat ini. Ini lagi goncang nih. Boro-boro. Aduh, saya cuma bisa Tuhan. Tuhan mau pakai saya sama suami lebih lagi Tuhan. Udah serahkan aja. Saya cuma bilang, iya Tuhan saya mau lebih lagi pokoknya dah. Berapa lama sudah gak tahu gimana caranya, tiba-tiba set kayak bisa terkendali gitu. Wah, semua orang udah teriak, nangis semuanya. Waktu turun sudah dari pesawat itu orang udah muntah-muntah semuanya, muntah pucet. Saya guyonan, ayo kita ke Apeng. Aduh bu, enggak Apeng, udah mau pulang ini udah lemes semua ini gemeter. Ada orang benar yang Tuhan pakai. Untuk saudara menerima favor. Kalau suami saudara lagi gini, susah diajak ngomong karepe dewe, ya istri lah. Suami istri orang tua lagi, aduh, ya anak lah. Pokoknya siapa aja Tuhan cari ini, stop kontak ini siapa ini. Tuhan perlu ada orang benar yang Tuhan bisa pakai untuk menerima favor, untuk betul-betul menguatkan iman, berdoa ke hadapan Tuhan. Ayat 25 terakhir, sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara. Karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan padaku. Menguatkan iman. Amin saudara. Facing the storm. Bisa diawali karena kita melalaikan peringatan. Sehingga hantaman badai yang sangat hebat itu benar-benar terjadi di depan mata kita. Tapi jangan lupa. Kuatkan hati dan tetap cari pertolongan Tuhan. Dia Allah yang menciptakan alam semesta. Dia sanggup meredakan badai atas kehendaknya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.